Mari kita berdoa untuk memulai kelas ini. Kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan kelas kami ke dalam tangan-Mu. Berkati kami, supaya kami menjadi peacemaker, pembawa damai di dalam sebuah perselisihan, perseteruan. Kami datang dari media, datang menjadi jembatan, dan kami menjadi pembawa damai. Dimanapun kami berada, kedamaian kondusif terjadi, tercipta. Terima kasih Tuhan, berkati kelas kami, berkati anak-Mu yang mendengarkan pembelajaran hari ini. Dalam nama Yesus, amin. Baik, mari kita mulai kelas kita. Kita kemarin terakhir di sini ya, membahas tentang ini. Apabila situasi terjadi di Kejadian 15 ayat 15. Apa itu? Situasinya di sana di mana sebuah nubuat atau wahyu di sini terjadi. Wahyu Tuhan kepada Abraham. Situasi terjadi yaitu apabila nanti di mana keturunan Abraham di sini, keturunan Abraham ini akan diperbudak beberapa tahun, lama sekali. Kalau Anda baca ya, akan terjadi seperti ini keturunanmu Abraham, di mana engkau akan ditawan oleh kaum bangsawan, lalu kamu diperbudak lama sekali. Dan apa yang dikatakan Tuhan di Kejadian 15 ini terjadi, yaitu di tanah Mesir. Ketika Yusuf meninggal, lalu Yusuf tidak lagi diketahui oleh orang, yaitu sejarah Yusuf. Padahal Yusuf itu berjuang keras untuk Mesir pada waktu itu, menyelamatkan Mesir daripada bencana kelaparan. Tapi ketika Yusuf mati, generasi berikutnya itu pengganti Firaun tidak mengenal Yusuf. Lalu Firaun yang keras ini memperbudak keturunan Yusuf, dalam artian keturunan Abraham. Ini yang terjadi. Nah, tetapi kata Tuhan kepada Abraham kata Tuhan kepada Abraham, tapi dalam kondisi perbudak pun Tuhan hadir membawa sejahtera bagi kamu. Engkau akan mati dalam damai. Begitu ya. Jadi situasi apapun yang terjadi anak-anak, meskipun diperbudak bangsa kita, tapi kita akan mati dalam damai. Tuhan akan hadir menyelamatkan kita. Jangan itu ya. Ini yang kita perlu sampaikan kepada orang yang kehilangan atau mengalami kedukaan. Bilang sama mereka, situasi apapun yang terjadi, Tuhan hadir memberikan shalom kepada kita. Orang ini atau tetangga atau ayah kita, ibu kita ini sudah pergi. Dia sudah pergi dalam damai, mendapat tempat yang terbaik di sorga. Jadi kita harus kuat merelakannya, dan kita harus tahu bahwa kita juga akan sama seperti orang tua kita ini. Jadi gitu ya, kita memberikan shalom. Jangan sampai tetangga kita atau keluarga kita yang menangis itu nangis terus. Jangan sampai seperti itu. Tetapi kita hadir membawa damai. Ini yang terjadi pada zaman itu. Sekalipun diperbudak, tapi damai Tuhan hadir. Nah ini, Amsal 3 ayat 2. Ini berbicara mengenai kondisi masa pendidikan. Jadi anak-anak disampaikan di sana, kalau anak-anak taat kepada orang tua, mengikuti perintah orang tua, mendengarkan didikannya dan menyimpan didikan itu dalam hati, maka ini akan terjadi. Shalom terjadi kepada anak itu. Apa itu? Apa itu? Diberikanlah umur panjang, diberikanlah damai sejahtera. Apa itu hukum kelima? Hormatilah ayah ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Engkau akan jadi berkat dimanapun kamu berada. Itu kalau engkau kondisinya engkau hormat orang tua. Tetapi kalau kamu tidak hormat orang tua, maka shalom tidak turun atas kamu. Itu pasti ya. Siapapun kalian kalau tidak hormat sama orang tua, shalom akan tidak mendarat, tidak akan hadir, tidak akan turun atas dirimu. Ini kasusnya di Amsal 3 ayat 2 ini. Jadi Bapak juga punya ayah tiri. Bapak juga sudah mengalami masalah yang berat. Kenapa? Ibu menikah lagi, punya ayah tiri, punya adik tiri dan sebagainya. Mungkin berbeda jauh dengan kalian. Kalian masih utuh mungkin. Rasa sakit yang saya rasakan itu lebih perih dari kalian. Tetapi saya bisa kuat ketika saya masih hormat ayah, hormat ibu saya, bahkan hormat kepada ayah tiri saya, damai sejahtera turun atas saya. Itu janji Tuhan. Oke, apa yang terjadi di masalah
atau kondisi yang terjadi di Malaki 2 ayat 5. Di sini banyak orang yang sudah menyeleweng dan tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Dan mereka sudah membuat Tuhan murka. Di mana masyarakat atau orang-orang di sana tidak mendengar dan tidak memperhatikan, bahkan tidak menghormati Tuhan. Nah, tetapi kalau kita sebaliknya kita mau dengar Tuhan, kita memperhatikan dan menghormati Tuhan, maka sebaliknya akan terjadi. Bukan murka, tetapi berkat. Di sini. Dan kepada orang yang tidak taat ini yang dapat murka. Sebaliknya yang mendengarkan diberikan hidup dan sejahtera. Ini pasti ya, ini pasti. Ketika kita setia kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan, maka shalom itu turun atas kita. Kepada kita terlebih dahulu. Dari kita kepada keluarga kita. Dari satu orang bisa memancarkan kasih hidup kepada orang lain. Dari tentunya ya, berkat itu turun kepada pribadi. Ketika engkau taat kepada Tuhan, setia kepada, maka berkat itu turun atas kamu. Ya, demikian juga keselamatan, demikian juga pengampunan. Jika engkau datang kepada ampuni aku Tuhan, maka engkau diampuni. Tapi kalau orang tidak pernah berdoa minta ampun sama Tuhan, dia tidak akan diampuni. Demikian juga pelepasan. Ketika orang tuamu bermain okultisme, itu rohnya diikat. Jika kau berdoa kepada Tuhan, lepaskan, maka engkau yang dilepaskan. Jadi pribadi ya, oke. Efesus 2 ayat 14. Ini apa yang terjadi? Di sini kalau adik-adik, kalau anak-anak mengalami perselisihan, perseteruan, kalian harus hadir menjadi mediator, menjadi jembatan, menjadi apa? Penengah untuk mendamaikan yang sedang berseteru. Di sini digambarkan Tuhan Yesus datang untuk jadi jembatan. Tuhan Yesus datang untuk menjadi penengah, untuk menyatukan yang sedang berseteru. Siapa itu? Kita yang dalam ikatan dosa. Kita yang dalam ikatan dosa sama dengan kita berseteru dengan Tuhan. Kita menjadi lawan Tuhan. Padahal kita diciptakan Tuhan. Tapi kita yang telah diciptakan ini menjadi lawan Tuhan. Itu kan tidak ada belas budi terhadap Tuhan. Kita sudah diciptakan, kita sudah diberi baik, diberi berkat. Tetapi kita malah menyerang Tuhan. Nah, itu makanya Tuhan datang untuk menjadi penengah jembatan. Oke ya? Jadi anak-anak, kalau kalian sudah bukan di pihak Tuhan, bertobat untuk kembali berada di pihak Tuhan. Roma 2:10, kondisinya di sana adalah kondisi penderitaan dan kesesakan yang menimpa orang jahat. Ini yang akan terjadi. Kenapa orang jahat ditimpa penderitaan dan kesesakan? Karena lewat kejahatannya dia akan menjadi, maaf kata, buronan, atau dia sudah ditandai orang-orang jahat, maka orang itu akan dijauhi, dihindari orang. Maka orang yang dijauhi, orang yang dihindari, orang yang dicari-cari orang, ini tidak mendapat damai dalam hatinya selama hidup. Jadi orang jahat akan mendapat penderitaan selama dia hidup, bahkan ketika dia mati pun mendapat penderitaan selama-lamanya. Jadi hindarilah yang namanya orang-orang jahat. Jangan berbuat jahat. Oke anak-anak ya. Di sini Shalom hadir memberi kemuliaan, kehormatan, damai kepada setiap orang yang berbuat baik. Siapapun kalian, apapun agama kalian, selama berbuat baik, engkau akan diberikan kemuliaan, kehormatan, dan damai. Itu pasti. Meskipun bukan Kristen, apapun agamanya, asalkan berbuat baik, ini jadi Tuhan. Diberikan kemuliaan. Kenapa diberikan ini? Ada nggak orang Kristen miskin? Dan miskin sekali? Banyak. Ada nggak orang Hindu yang kaya raya? Ada. Ada orang Kristen kaya raya? Ada. Ada Islam kaya raya? Ada. Ada miskin nggak? Ada. Semua ada. Jadi takdir itu, garis takdir, memang kita nggak bisa lagi gini. Setiap kita punya takdirnya masing-masing, punya berkatnya masing-masing. Tetapi akan diberikan berkat lebih kepada orang yang baik. Itu akan diperhitungkan kebaikannya semua. Akan diberikan berkat. Mungkin bukan saya yang menerima berkat itu, tapi mungkin adik saya. Oke, Audrey masuk ya. Oke ya, mungkin bukan saya yang terima kebaikan itu, padahal saya yang buat baik. Adik saya, bukan adik saya, keturunan saya mungkin yang dapat baik.
Ya itu satu jalur, ingat, satu jalur ya, satu generasi. Ayahnya berbuat baik, maka anaknya yang mendapat. Begitu, ya harus begitu. Itu generasi. Jadi kalau ayah kalian bikin jahat, kalian kena dampaknya. Itu pasti. Itu satu jalur. Nggak mungkin ayah berbuat jahat, tetanggamu yang kena. Nggak mungkin. Ya bisa jadi juga, tapi lebih kepada anaknya, keturunannya yang kena dampaknya. Begitu ya. Oke, Yohanes 14 ayat 27. Di sini membicarakan tentang kegelisahan. Di mana ketika Tuhan Yesus meninggal, mati, dikubur, itu kegelisahan terjadi di murid-murid. Jadi Tuhan Yesus sudah hadir memberikan shalom. Jadi anak-anak, banyak yang akan mengalami kegelisahan seperti jatuhnya pesawat ya, Sriwijaya itu, banyak kegelisahan, takut, aduh Tuhan, gimana ini? Bahkan ada keluarganya yang tertimpa hal itu. Jadi kita harus hadir memberikan damai. Tenang, Tuhan sudah bersama, mereka sudah bersama Tuhan, mereka dalam damai. Oke, jadi ini pembicaraan kita tentang minggu yang lalu saya kupas ulang. Jadi anak-anak, mari kembali buka LKS. Ya, buka LKS halaman 27. Kalian kerjakan dulu LKS-nya lalu kita bahas. Habis itu ada waktu kita akan masuk sedikit lagi bahas PowerPoint-nya, perihal tentang damai sejahtera. Yang poin ketiga. Oke, yang mengerti silahkan kerjakan LKS-nya supaya tidak banyak pembicaraan. Sekali lagi saya ingatkan, buka LKS-nya halaman 27, nomor soal 11 sampai 25. Kalian pasti bisa menjawabnya. Pasti bisa menjawabnya. Kalau tidak bisa, kita akan bahas sama-sama. Oke, silahkan kerjakan. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan. Saya kasih waktu 10 menit, 15 menit ya. 15 menit untuk mengerjakannya. Buat apa nih, Pak? Kerjakan LKS-nya. Itu mungkin dari di mana ini? Halaman berapa, Pak? Buka. Suaranya tadi putus-putus. Oke. Buka LKS halaman 27. LKS semester genap halaman 27, nomor soal nomor 11 sampai 25. Saya berikan lagi.
Oke, anak-anak. Apakah sudah selesai? Steven? Sudah Pak, saya. Oke. Pasti cepat lah ya, itu tentang pembawa damai. Soalnya pasti mudah-mudah. Baiklah ya, kita mulai ya. Saya panggil namanya Jerry. Silahkan Jerry, nomor 11. Steven nomor 12. Halo Jer. Ya, gimana gini interaksinya Jer? Waduh. Oke ya, kita alihkan ke yang lain. Joy Wong ya, Joy Wong. Joy Wong dan Steven. Marcel, silakan nomor 11, baca Marcel. Jawab ya, Bapak bacakan soalnya, kamu jawab deh. Oke. Oke ya, 11 saya bacakan soalnya, jawab ya. Remaja Kristen tidak dapat membawa damai sejahtera apabila ia tidak Berdamai dengan Allah. good, mantap, tepat sekali jawabannya. Jawaban nomor 11 E. Dia tidak akan bisa membawa damai apabila ia tidak berdamai dengan Allah terlebih dahulu. Baik, nomor 12 Stephen, ada Stephen? Halo Stephen? Stephen Manuel. Ini hadir di sini, tapi suara saya. Pak. Hah? Saya mau nomor 12. Oke, boleh. Terima kasih sudah. Berikut Ayo baca. Berikut Ya. adalah salah satu contoh remaja Kristen pembawa damai sejahtera, yaitu B. Mendamaikan teman yang berselisih. Oke, tepat sekali jawabannya. Salah satu contoh remaja Kristen pembawa damai, salah satu contohnya adalah dia mendamaikan teman yang berselisih. Jadi jembatan, dia menjadi jembatan, dari dia menjadi media, dia menjadi penengah, pendamai. Good. Itu salah satu tugasnya. 13, siapa mau 13? Silakan. Saya mau lagi, Pak. Silakan. Tujuan Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera kepada murid-muridnya adalah agar tidak merasa gelisah. C. Bagus sekali. Ini tadi ya kontes dalam Yohanes tadi, di mana Tuhan Yesus mati, akhirnya gelisahlah si murid-murid semua. Aduh, guru kita mati, gimana ini? Akhirnya di tempat yang tertutup, dia menampakkan diri. Shalom. Gitu ya, artinya supaya tidak merasa gelisah. Jawabannya C. Good, bagus. Oke, kita ganti orangnya ya. Andre, silahkan nomor 14. Dengan cepat. B, Mister. Nah, oke, kita bahas ya. Remaja Kristen yang membawa damai sejahtera harus melakukan perannya. Ini dia, peran sebagai remaja Kristen pembawa damai sejahtera seperti berkenan dengan Allah. Ya, semua yang dilakukannya harus berkenan dengan Allah, perkenanan Allah. Ya, bukan kehendak kita, bukan kewajiban kita, tapi itu merupakan perkenanan Allah. Ya, itu maunya Tuhan. Sehingga kita melakukan peran itu. Bagus. Jawabannya B. 15 Gilbert. Apa jawabannya Gilbert? Damai sejahtera akan ditemukan dalam hubungan damai dengan Allah. Baik sekali. Jawabannya damai akan saya dapat apabila saya berdamai dengan Allah. Maka damai ini maksudnya damai dari surga ya, turun kata saya. Damai sukacita. Shalom itu. Oke, Anda berikan jawaban saja. Nomor 16, silahkan. Sheni. Oke. Pertama kali manusia kehilangan damai sejahtera terjadi di... Oke, jawabannya A. Sudah jawab sama Michelle. Itu titik pertama manusia kehilangan damai sejahtera saat manusia jatuh ke dalam dosa. Yaitu melanggar perintah Tuhan. Itu apa? Dan dalam dosa. Oke ya. Taman Eden. 17. Sheni. Ya, Sheni. Apa jawaban nomor 17?
Makna dari menghayati peran sebagai pembawa damai. C. Oke, makna ini dia makna dan arti dari penghayatan peran sebagai pembawa damai adalah mau berdamai dengan Allah. Itu makna yang pertama. Kita mau berdamai dengan Allah. Maka damai Tuhan akan turun atas kita. Good. Lanjut, Eugene. Silahkan nomor 18, Eugene. Seseorang dapat berdamai dengan dirinya sendiri dan sesamanya apabila D bukan. D. Ini dia. Seseorang akan berdamai dengan dirinya dan sesamanya apabila ia telah berdamai dengan Allah. Itu kunci yang pertama, betul ya? Semuanya kita harus merujuk kepada Dia. Berdamai dengan Dia, maka damai itu kita bisa tularkan kepada yang lain. Oke, ini sebuah peristiwa, pasti gampang sekali jawabannya. Kita ke Sinta. Halo Sinta. Nomor 19 saya bacakan soalnya, pasti kalian tahu jawabannya. Sinta, boleh memberikan jawaban. Rida tidak dapat mengampuni Nia, sahabat yang telah menyakiti hatinya. Yang dialami oleh Rida adalah apa, Sinta? Halo? Sinta ada? Padma. Halo Padma, Sinta dan Padma. Kesepian sendiri, Pak. Oh Padma ya, Padma dengar saya. Oke. Apa jawabannya Padma? Rida tidak mau mengampuni Nia, sahabat yang telah menyakiti hatinya. Yang dialami oleh Rida adalah Padma? Yang A, Mister. Oke. Yang A. Jawabannya sakit hati. Padahal sahabatnya. Kalau udah sakit hati, ayah, ibu, sahabat, pacar habis. Mungkin akan tidak mau diampuni. Namanya sakit hati ya. Kata orang, Pak. Ya, gimana? L tadi katanya udah masuk, terus dia nggak sengaja keluar, terus dia nunggu Bapak admin. Oke, thank you. Udah saya admin ya. Thank you informasinya. Oke. Welcome L ya. Oke, sekarang nomor 20. Ini pasti kalian tahu jawabannya yang tadi kita bahas di awal. Dalam Yohanes 14 ayat 27, murid-murid merasa gelisah dan takut oleh karena apa kira-kira ini? Apa jawaban nomor 20? Kenapa murid-murid takut dan gelisah? B, akan ditinggalkan Tuhan Yesus. Nah, dia. Mereka takut dan gelisah karena Tuhan sudah mati dan menampakkan diri. Dan dia bilang, 40 hari lagi saya akan kembali ke surga. Mereka ditinggalkan Tuhan Yesus. Mereka takut dan gelisah. Tetapi janji Tuhan, pada hari ke-50 saya akan kirim penolong penghibur bagimu. Yaitu Roh Kudus. Itu makanya hari Pentakosta ya. Oke, nomor 21. Saya minta Ovi. Allah berkenan hadir di antara umat Israel sehingga ia mencontohkan Musa melakukan tugas berikut. Yaitu, tugas apakah itu, Ovi? Halo, Ovi? Ovi? Halo? Ini Ovi hadir, tapi B, Mister. dia respon. Memimpin Israel menuju Kanaan. Oke, saudara, ke Livia. Oke, Livia, jawaban Livia nomor 21, Livia. Ya, Mister. Sinta udah hadir. Welcome, Sinta. Tadi Saya boleh jawab nggak nomor 21, Mister? Boleh. Apa jawabannya? C. Oke, kita bahas. Allah berkenan hadir di antara umat Israel. Dia hadir di antara umat Israel. Sehingga ia mencontohkan Musa melakukan tugas berikut. Yaitu C jawabannya, mendirikan tabernakel.
Apa itu tabernakel? Tabernakel itu sebuah tempat di mana Tuhan hadir, di mana ada pembagian yang pertama, ruang kudus, ruang maha kudus, ada ruang suci, ada ruang maha suci, ada korban persembahan, korban sembelihan, di situ semua ada. Tapi dia hadir di ruang maha kudus. Jadi orang yang masuk hanya imam-imam saja. Dia hadir di sana, di antara umat itu. Baik. Nomor 22, pasti kalian tahu jawabannya ini. Saya minta yang menjawab adalah Clara. Oke, Clara. Clara, nomor 22, apa jawabannya? Shalom adalah bahasa Ibrani yang sejajar dengan kata D. Irene. Oke, Irene. Irene itu shalom juga, tapi dalam bahasa Yunani. Tapi kalau shalom itu dalam bahasa Ibrani, bahasa perjanjian lama. Tapi kalau bahasa perjanjian baru namanya Irene. Oke, kita loncat ke nomor 23. Saya minta Sarah yang menjawab nomor 23. Orang yang telah berdamai dengan Allah akan berperilaku seperti berikut. Seperti apa perilakunya? Sarah, orang yang sudah berdamai dengan Allah. D. Dia akan mengupayakan perdamaian atau bisa dikatakan dia akan membuat peacemaker, pembuat kedamaian, membawa perdamaian. Oke, mengupayakan perdamaian. Oke, jadi orang seperti ini patutlah kita pilih yang menjadi pemimpin. Pemimpin kita arogan, menang sendiri susah. Jadi pilihlah pemimpin yang suka berdamai dan mencari solusi. Tidak menyalahkan anggotanya. Dia cari perdamaian. Oke, kalau begitu kita cari solusinya sama-sama ya. Enak sekali pemimpin yang semacam itu. Nomor 24. Saya minta yang menjawab Lael. Halo Lael. Ya. Oke. Jawaban nomor 24. Tania sulit menerima kehadiran Jamie yang pernah menyakitinya. Tania adalah remaja Kristen yang seperti apa? Tipikal Tania. Apa? Elang. Ya. Baik. Tania sulit menerima kehadiran Jeremy yang pernah menyakitinya. Mungkin ya diputusin atau menyakiti ya. Nggak tahu kita konteksnya ini. Tapi kita lihat Tania yang tidak mau mengampuni ini sama dengan ia belum berdamai dengan diri. Pastinya ya. Sulit untuk mengampuni. Berarti Tania belum berdamai dengan Jamie. Jadi mari kita cari dan upayakan pendamaian. Kedua belah pihak ya, jangan hanya satu orang saja. Tapi kalau memang disakiti oleh Jamie juga harus mencari cara untuk bisa berdamai. Mungkin kalian pernah yang namanya berpacaran, kalau pernah. Tapi kalau kalian pernah disakiti, ya orang yang menyakiti carilah cara untuk berdamai. Bagaimana? Nggak pernah? Ya. Enggak. Baguslah kalau begitu. Fokus untuk belajar ya. Kalaupun ada pernah di antara kalian pernah pacaran, salah satu tersakiti, maka yang menyakiti harus cari upaya untuk berdamai. Kalau tidak, rasa sakit itu seperti apa? Kena tumbuk, kayak tumpukan begitu, kena pukul. Hari ini mungkin nggak sakit, tetapi 2, 3, 4 hari bengkak, begitu sakit sekali. Jadi butuh namanya pendamaian, jadi penyembuhan. Oke ya. Demikian orang sakit hati, orang sakit hati, kata-kata kita menyakiti dia. Tapi kata-kata itu bisa hidup, menyakiti dia terus. Ketika dia mendengar kata-kata yang sama, mungkin kata-kata itu bukan untuk dia, tapi dia dengar isi kata-kata itu pernah menyakitiku, maka itu akan melukai dia dan itu akan membawa dia kepada traumatisnya masa lalu. Oke, jadi anak-anak, jangan sampai kata-kata kita melukai orang kalau ada datang untuk berdamai. Itu namanya peacemaker. Nomor 25. C.
Oke, jawabannya C, kata Michelle. Baik sekali. Coba kita yang lain. Saya bacakan dulu soalnya. Siapa tahu ada yang lain menjawab. Mungkin Andi bisa menjawab ya. Dari Michelle jawaban C. Hah? G. Jawab juga C. Oh ya, C juga. Dodi selalu merasa marah setiap kali bercermin karena masih tampak bekas luka di keningnya. Memori ya. Luka itu mengingatkan dia pada adik satu-satunya yang meninggal ketika mereka mengalami kecelakaan. Nanti memori masih teringat. Keadaan ini menunjukkan bahwa Dodi adalah remaja Kristen yang tadi jawaban Misa sama Al C, belum berdamai dengan dirinya. Tidak selalu berhati-hati, belum berdamai dengan adiknya, belum berdamai dengan orang tuanya, mengabaikan keselamatan adiknya. Apa jawabannya? C ya. Orang yang sakit hati, terus sakit hati, dan orang yang seperti Dodi juga masih mengingat masa lalu itu, meskipun adiknya sudah bersama Tuhan di sorga, tetapi ketika dia bercermin, dia melihat tanda luka di mukanya mungkin, mengingat lagi memori masa lalu. Aduh. Oke. Jawaban di sini dua ya, bisa belum berdamai dengan dirinya. Mungkin yang kedua, dia merasa aku mengabaikan keselamatan adikku. Aku mengabaikan keselamatan adikku. Kenapa adikku harus meninggal? Ya gitu ya. Mungkin karena itu. Artinya lebih kepada dia belum berdamai dengan dirinya. Nah, meskipun ada menjawab E, Bapak juga benarkan, tapi lebih kepada jawaban C, belum berdamai dengan dirinya. Kalau dia sudah berdamai dengan dirinya, pasti traumatis. Ya, memori masa lalu akan terobati. Oke, masih ada waktu 13 menit. Kita sedikit membahas PowerPoint dikit aja. Pak John. Ya. Jadi 21 apa ya? 21 tadi jawabannya C, mendirikan tabernakel. Oh. Oke, thank you. Iya. Nah, Pak John, yang nomor 12 tadi apa ya, Pak? 12 mendamaikan teman yang berselisih. B, itulah salah satu ciri remaja yang peacemaker, yang menjadi pembawa damai. Dia mendamaikan temannya yang berselisih. Ya, ada lagi? Ada ya? Kalau masih belum dapat jawabannya nomor berapa? Biar Bapak kasih tahu. Kalau sudah semua, ya ini sedikit lagi ya, ada 12 menit lagi, sedikit saja. Mungkin 1-2 slide aja. Oke. Saya akan bahas ini ya. 2 slide aja hari ini. 2 slide lagi. Nah, ini yang kita harus ucapkan dan perkatakan ketika kita menghadapi keadaan dan situasi di sekitar kita. Jangan kita acuh-acuh ya. Jadi pembawa damai itu dia hadir membawa damai. Mungkin lewat perkataan, mungkin lewat tindakan. Baik, sekarang C, seorang pembawa damai. Seorang pembawa damai adalah seorang yang bisa membawa diri dengan baik. Dia. Jadi tujuannya yang menggerakkan dia. Tujuannya, aku mau tujuanku ini sudah disetting Tuhan sesuai dengan Tuhan mau. Nah, itu yang menggerakkan dia. Jadi dan menciptakan suasana menyenangkan. Menyenangkan, bukan lagi kecelakaan. Wah, begitu tidak, dia datang membawa damai di sana. Wah, indah sekali ya. Ketika panas dia datang mendinginkan gitu ya, membuat perubahan. Wah, mencairkan, begitu indah sekali ya. Ketika monoton, dia hadir mencairkan. Wah, itulah damai. Sehingga tidak menimbulkan kebencian dan permusuhan. Sulit sekali ternyata yang menjadi damai ini. Karena kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Sulit. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang.
Jadi mustahil kita bisa menjadi pembawa damai. Oh tidak, pasti bisa menjadi pembawa damai. Sekalipun tidak bisa membahagiakan banyak orang, tetapi kita bisa menciptakan keadilan sosial. Baik anak-anak ya. Nah, kita mau lihat dulu di Matius 5. Ini merupakan dasar pembawa damai ya, seorang pembawa damai itu. Matius 5:9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Orang yang membawa damai, mereka lah yang disebut anak-anak Allah. Siapapun kalian, mungkin beda agama, tetapi kalau kalian hadir membawa damai, kalian adalah anak-anak Allah. Kalian adalah sudah melakukan pekerjaan Allah sebenarnya ya. Jadi berbahagialah mereka yang membawa damai. Sekecil apapun, saya ingatkan lagi, saya ulangi lagi, ini saya sampaikan. Sekecil apapun hal yang kau berikan kepada orang lain sehingga dia menjadi damai, itu sudah diperhitungkan Tuhan. Meskipun kata-katamu, selamat pagi, semangat ya, semangat hari ini. Mungkin dia hari ini berencana membunuh diri. Berencana bunuh dia. Kalau tidak ada orang yang menyapa aku dalam perjalananku, aku akan selesaikan hidupku. Kalau tidak ada orang yang peduli akan aku, sekarang ini aku akan jalan menuju sebuah jurang. Kalau tidak ada yang menyapa aku, kalau tidak ada orang yang menegur aku, tidak orang yang peduli sama aku, maka itulah ajalku. Dia berjalan. Tiba-tiba kalian datang. Halo, gimana kabarmu hari ini? Kamu harus semangat dong. Tuhan langsung pikir, berarti Tuhan mau saya hidup. Dia adalah sahabat terbaik. Bisa saja seperti itu. Kita nggak tahu apa yang dipikirkan orang. Makanya banyak orang yang frustasi dan akhirnya mengakhiri hidup. Dia mungkin memutuskan, kalau saja ada orang yang menyapa aku akan menggagalkan niatku. Pasti ada begitu. Kalau ada saja orang yang peduli akan aku, pasti akan kugagalkan niatku, bunuh diri. Tiba-tiba kalau datang, halo, bagaimana kabar? Oh iya, ya nggak jadi. Dia bilang, oh iya, berarti Tuhan mau saya hidup. Inilah orang yang terbaik yang Tuhan kirim. Pasti ada begitu. Jadi anak-anak, jadilah pembawa damai. Siap ya? Lalu yang kedua, Galatia 5. Galatia 5 ayat 22. Kalian pasti tahu ini ya, buah roh ini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Damai sejahtera. Saya bilang lagi-lagi, damai sejahtera itu dua kata yang berbeda. Damai, sejahtera. Damai itu di dalam hati. Damai, ya damai dalam hati. Sejahtera itu lebih kepada kemakmuran yang kita lihat. Jadi dua hal yang berbeda. Jadi shalom itu, kata shalom itu dalam bahasa Indonesia memerlukan dua kata Indonesia untuk memberikan arti. Paham ya? Shalom itu memerlukan dua kata bahasa Indonesia untuk menerjemahkannya. Itulah shalom. Damai di hati dan sejahtera dalam hidup. Dan makmur dalam hidup. Oke. Ini yang akan diberikan Tuhan. Jadilah pembawa damai karena dia akan disebut anak-anak Allah. Dan kalian harus menjadi pembawa damai, yaitu buah roh. Oke? Jadi kalau kalian melakukan berdamai, membawa damai, kalian sudah melakukan buah roh yang Tuhan perintahkan. Oke, slide terakhir. Ini terakhir nih. Sebelum kita selesai, ada 6 menit lagi. Kita akan selesai. Kita bisa menjadi pembawa damai dalam lingkungan dengan cara 3 hal ini. Pertama, menjaga sikap, perkataan, dan tindakan. Sering saya katakan di dalam 1 Timotius ya. Di dalam 1 Timotius jelas dikatakan, jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataan, tingkah laku, kesetiaan, kasih, dan kesucian. Jadi kita harus menjadi teladan dari situ. Dan kita juga harus menjadi pembawa damai dengan cara menjaga sikap, perkataan, tindakan. Itu pertama. Yang kedua, dengan mengupayakan penyelesaian masalah dan memberi pengampunan. Jadi ketika Anda dalam masalah, ada 2 orang yang bermasalah. Jadi kita tawarkan apa solusinya dari kamu.
Jangan tadi begini, harus begini. Nah, jangan putuskan. Jadi tentukan bagaimana solusinya dari kamu, kira-kira kamu memberikan solusi seperti apa. Tanyakan dia. Aku nggak tahu bagaimana solusinya. Oke, gimana kalau begini. Setuju tidak? Nah, harus kesepakatan. Jadi jangan kita yang matok. Begini ya. Jangan. Tawarkan solusi. Gimana menurut kamu solusi ini? Nah, atau dia tanya bagaimana solusinya. Itulah berdamai. Supaya kedua kubu itu sepakat dan menyelesaikan sama-sama. Ya, mengupayakan penyelesaian masalah dengan memberikan pengampunan. Oke, saya tahu saya keliru dan kamu juga keliru. Jangan disalahkan dulu ya, kamu yang salah, tidak. Oke, saya juga keliru. Maaf. Jadi kalau sudah begini, mari kita selesaikan bersama-sama. Biar masalah besar itu bisa dari kecil karena kita selesaikan secara bersama-sama. Begitu, jangan kita menuduh orang begini kamu, nggak boleh. Jadi kita bawa damai, tawarkan dia, minta dia solusi, lalu tawarkan. Begitu yang baik. Lalu yang ketiga, memberikan nasihat yang positif kepada sesama. Itulah cara kita menjadi pembawa damai. Oke? Sekian, terima kasih. Oke, sampai sini pertemuan kita anak. Masih ada 3 menit lagi. Kita sudahi saja. Kita akan lakukan untuk absen ya. Mari kita berdoa untuk menyelesaikan kelas kita hari ini. Tuhan terima kasih. Kami sudah belajar bagaimana kami harus menjadi pembawa damai. Ketika di situasi, masalah, kondisi tertentu, kami harus berperilaku seperti apa. Sikap kami seperti apa. Kata-kata kami harus seperti apa. Dan kalaupun kami dalam masalah dengan orang lain, ajari kami Tuhan agar kami selalu mencari solusi dari masalah kami. Ketika kami tahu bahwasanya ada 2 orang yang bermasalah, lalu kedua orang itu bersepakat untuk menyelesaikannya, maka masalah yang besar itu akan menjadi kecil karena diselesaikan sepakat dan kedua orang. Oh Tuhan, Engkau sudah tahu, Engkau sudah berikan solusi kepada kami. Bagaimana cara menyelesaikannya? Tapi kami kadang-kala lebih emosi, lebih egois, lebih sombong. Sehingga kami menanggung sendiri masalah itu, sehingga kami kelelahan sendiri. Kami masih share kepada orang lain, minta tolong kepada orang lain. Kalau kami masih bisa lakukan itu, ajar kami tidak bisa melakukannya. Agar masalah kami yang besar bisa menjadi kecil. Terima kasih Tuhan, berkati kelas kami, berkati masa depan anak-anak kami. Dalam nama Yesus. Amin. Oke, buka videonya anak-anak yang sudah buka video. Saya akan panggil namanya, boleh tinggalkan meeting kita. Terima kasih buat Clara, Lael, Clarissa, Belinda, Fanya, Audrey, terima kasih. Sieni, Andre, Michelle, Eugene. Yang sudah saya panggil, boleh tinggalkan meeting. Thank you, Pak. Oke, sama-sama Michelle. Thank you, Mister. Oke, Belinda, terima kasih. Andi, Livia, Albertus, Amel, Sarah, Yusi, Livia, L, Joy Wong, Jun, Arjun, L, terima kasih. Oke, Arjun, terima kasih. Ovi, terima kasih. Oke, silakan buka videonya terlebih dahulu. Oke, Jerry. Oke, Jerry. Ya, terima kasih Jerry sudah bergabung di kelas kita hari ini. Silakan yang belum, Stephen, Georgian, Sinta boleh buka videonya. Stephen, Cynthia bisa buka videonya. Oke.